satu sisi lagi tentu adalah dukungan psikologis dari kekuasaan. Nah, yang jadi masalah hari ini adalah Anwar Usman kehilangan dua-duanya. Dia tidak didukung oleh publik, sekaligus juga dia tidak merasa didukung oleh kekuasaan. Nah, kalau itu kemudian bisa dibuktikan, lalu kemudian dibuka lagi Anwar Usman sebagai triggernya, maka tidak hanya melakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga bisa membawa Joko Widodo ke meja persidangan, karena tentu dua-duanya adalah pelanggaran hukum, termasuk juga pelanggaran undang-undang. Betul bahwa Anwar Usman ini sebagai satu saksi kunci utama, begitu ya, maka gerakan-gerakan pemakzulan, termasuk juga gerakan-gerakan membongkar adanya mafia hukum dalam kasus tersebut, itu harus dimulai dari Anwar Usman. Oke, lama kita tak bersua ya. Sepertinya udah setahun lebih ini kayaknya. Betul. Soalnya kalau bersua hanya karena Anda melakukan survei, kelihatannya lagi sepi-sepi nih survei ini. Oke, bro, menarik ya yang apa Anda sampaikan itu ya, yang kemudian saya juga buat judul ya. Terserah Anda mau mengklarifikasinya dari mana, tetapi ini ada berita yang mengatakan bahwa Anda mengatakan ex-ketua MK Anwar Usman dapat tekanan itu. Lalu kemudian ada berita lain mengatakan Anwar Usman mau cooling down dulu, nantilah suatu saat katanya. Apa yang bisa Anda tangkap dari berita-berita atau pernyataan Anda sendiri itu? Silakan. Ya, yang pertama sebetulnya kan kita membicarakan pola ya. Artinya yang terjadi dengan Anwar Usman itu juga sudah pernah terjadi pada pejabat lain. Ya, saya sebut saja misalnya Hasyim Asyari, misalnya ketua KPU yang juga sama-sama memiliki dampak gitu ya atas putusan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden di masa itu, sama-sama juga sudah diputus bersalah oleh DKPP. Begitu juga dengan Anwar Usman yang diputus bersalah oleh MK-MK. Tetapi saya kira yang membuat Anwar Usman kemudian dalam beberapa pemberitaan tentu yang menyatakan atau mungkin ada nuansa ingin membongkar, ingin menceritakan apa yang dibalik kronologi putusan MK gitu, maka sekarang situasinya bisa dikatakan bahwa ada kebimbangan di Anwar Usman. Satu sisi rupa-rupanya kedekatannya bahkan hubungan kekerabatan dengan Jokowi tidak membuat Anwar Usman kebal hukum dan bisa mempertahankan posisinya di ketua MK. Anwar Usman menerima sanksi hingga pemberhentian dari ketua MK, tentu itu sesuatu yang secara naluriah pasti disesali. Kenapa? Karena Anwar Usman membangun karir yang cukup panjang, reputasi yang juga panjang, tiba-tiba hancur dalam sekejap dan punya potensial tidak akan bisa diperbaiki. Nah, itu mungkin yang membuat kami beropini bahwa dari beberapa rangkaian itu punya peluang Anwar Usman menyesal karena faktor dia tidak dibela oleh Jokowi, tidak juga dibela oleh Gibran, bahkan karirnya juga terputus begitu kan. Maka mau tidak mau dalam kondisi tertentu publik juga melakukan tekanan begitu, maka dia akan memilih jalur di mana oke lah kalau sama-sama saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya diperjuangkan sejak lama, ya mungkin saatnya Anwar Usman justru berbalik mengikuti tekanan-tekanan publik
Salah satunya ketika sekarang sedang ramai desakan para jenderal purnawirawan TNI misalnya mendesak supaya Gibran harus dibawa ke sidang MPR untuk dimazulkan, saya kira semakin besar tekanan yang dihadapi oleh Anwar Usman. Saya kira begitu kira-kira. Oke, yang jelas kan dia masih masih sebagai suami dari adik Jokowi gitu ya. Dan dia mencoba untuk memulihkan haknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Petun itu memulihkan haknya tetapi tidak mengabulkan kembalinya jabatan sebagai ketua MK. Apa yang bisa Anda simpulkan dari sana bahwa kok walaupun kakak iparnya masih berkuasa pada waktu itu, tetapi ternyata Petun tidak mengabulkan permohonannya. Silakan. Iya, Anwar Usman memang keluarga ipar Joko Widodo, tapi kan dia adalah keluarga baru. Artinya secara psikologi saya kira juga tidak memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan Joko Widodo. Terlebih juga Anwar Usman hari ini sudah terbukti dia dikalahkan oleh MK-MK dalam artian dia tunduk pada putusan MK-MK dan dia harus menerima kondisi karirnya yang terputus. Sehingga mau tidak mau Anwar Usman pasti akan mencari kelompok baru untuk bisa mendukung Anwar Usman. Sekurang-kurangnya Anwar Usman pasti memerlukan dukungan psikologis itu. Nah, dukungan psikologis itu kan seharusnya muncul dari dua pihak. Apakah dia muncul dari pihak publik, artinya publik membela Anwar Usman dan dia punya semacam kekuatan berkelompok begitu kan? Satu sisi lagi tentu adalah dukungan psikologis dari kekuasaan. Nah, yang jadi masalah hari ini adalah Anwar Usman kehilangan dua-duanya. Dia tidak didukung oleh publik, sekaligus juga dia tidak merasa didukung oleh kekuasaan. Terlebih hari ini Joko Widodo juga sedang kerepotan juga dengan tekanan-tekanan terkait dengan kasusnya, pelaporan yang cukup banyak. Jadi situasi yang sebetulnya cukup sulit bagi Anwar Usman hari ini. Kita memang tidak melihat ya apa kompensasi atas memuluskan langkah Gibran bagi seorang Anwar Usman. Yang terlihat adalah malah hukuman dari ketua MK kemudian didemosi dari menjadi anggota biasa dan tidak boleh menjadi pimpinan MK sampai dia pensiun. Lalu kira-kira kalau Anda bicara tentang relasi take and give ya, benefit atau tidak benefitnya, ada benefit apa enggak untuk melakukan atau membuat jalan bagi Gibran, maka secara post factum yang didapatkan Anwar Usman ini apa? Dan menurut Anda Anwar Usman akan marah nggak mengungkapkan segala sesuatunya? Atau berani nggak dia mengungkapkan itu? Silakan. Ya, kita lihat situasi yang akan berkembang. Kalau dukungan publik terhadap tekanan pada Joko Widodo itu meningkat, salah satunya misalnya sekarang kita sudah lihat tanda-tandanya adanya desakan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, dan itu muncul dari purnawirawan yang secara psikologis ini tentu dekat dengan presiden. Artinya itu berpengaruh untuk keputusan-keputusan Anwar Usman secara pribadi ke depan. Kalau gerakan-gerakan yang mendesak Gibran, termasuk gerakan-gerakan yang mendesak supaya ada dibuka kembali kasus tentang sidang MK terkait Gibran itu, bukan tidak mungkin Anwar Usman tentu akan berani melakukan gerakan-gerakan perlawanan. Nah, take and give yang seharusnya didapatkan oleh Anwar Usman ini saya kira hanya halusinasi Anwar Usman, bahwa dia mungkin merasa sebagai bagian dari keluarga Joko Widodo begitu, sehingga dia membantu bagaimana proses lolosnya Gibran di konstelasi Pilpres 2024 gitu. Itu membuat dia mungkin merasa percaya diri. Tapi kan Anwar Usman lupa bahwa jangankan Anwar Usman yang baru dikenal dalam konteks kekeluargaan dengan Joko Widodo, PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri yang dalam sejarah politik Joko Widodo cukup panjang sekalipun juga bermasalah dengan Joko Widodo. Artinya banyak ambisi-ambisi kekuasaan Joko Widodo itu yang berhasil didapatkan meskipun mengorbankan orang-orang yang pernah dia lalui.
Apalagi ini adalah Anwar Usman. Jadi sebetulnya yang diperlukan oleh Joko Widodo terkait dengan Anwar Usman ini adalah hanya putusannya saja, bukan kemudian nanti Anwar Usman dibela habis-habisan, termasuk juga mempertahankan reputasi dan nama baiknya sebagai keluarga di MK, kan begitu. Artinya sekarang situasinya tentu bisa berbalik. Anwar Usman tentu merasa bahwa ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan atau sekurang-kurangnya apa yang pernah dijanjikan padanya, maka ke depan kalau desakan-desakan yang saya sebutkan tadi, desakan-desakan kontra Joko Widodo ini menguat, bukan tidak mungkin Anwar Usman juga akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang demikian itu. Saya membayangkan ya, misalnya ada sebuah pengakuan yang luar biasa dari Anwar Usman bahwa dia diintervensi misalnya oleh, katakanlah, kan kalau Rocky Gerung bilang nggak mungkin lah yang mengintervensi ketua MK itu orang di bawahnya, pasti orang yang di atasnya. Nah, satu-satunya orang di atas ketua MK tentu presiden, ya kan, Presiden Republik Indonesia atau wakil presiden. Nah, lalu tiba-tiba dia juga mengatakan barangkali bisa saja ada keterlibatan Gibran dan lain sebagainya. Menurut Anda ini akan menggelinding nggak ke arah misalnya pemakzulan? Walaupun ini kejadian yang sudah lalu, tetapi ini bukan mempermasalahkan putusan tapi mempermasalahkan konspirasi mengenai pembuatan putusan tersebut yang itu mengarah kepada entah itu pidana atau perbuatan tercela dan lain sebagainya. Silakan. Ya, ini kita perlu lihat dari dua kacamata yang cukup pelik ya. Yang pertama, apakah nanti kekuasaan yang sekarang sudah didaulat, yaitu Presiden Prabowo Subianto, itu berada di kelompok publik yang mendesak untuk kemudian hadirnya pemakzulan itu atau tidak. Kalau dari tanda-tandanya sebetulnya ada potensi itu. Kenapa? Karena gerakan purnawirawan sudah dimulai. Nah, yang kedua, anggaplah kita berandai-andai kemudian Anwar Usman membuka kotak Pandora yang disebut oleh beberapa media belakangan begitu ya, bahwa ada keganjilan dalam putusan MK nomor 90 itu yang membuat Gibran kemudian bisa lolos di Pilpres sebagai cawapres gitu. Ya tentu peluang pemakzulan itu menjadi ada. Berbeda dengan kondisi hari ini. Kalau kondisi hari ini kan politik hukum kita kan jelas bahwa putusan MK itu sudah mengikat. Artinya kalaupun terjadi pelanggaran termasuk sudah terbukti dengan adanya sanksi terhadap ketua MK, tetap saja putusannya harus diakui dan sah. Itu politik hukum kita yang harus kita akui. Tapi kalau kondisinya kemudian ada pengakuan dari ketua MK lalu kemudian bergulir dan kemudian MPR mendukung begitu ya, DPR mendukung, lalu mereka melakukan evaluasi, melakukan revisi terhadap undang-undang tentang Pilpres, tentang pemilu, lalu dibuka kembali kasus yang sekarang sedang kita bahas, maka pemakzulan itu menjadi sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kondisinya bisa dijelaskan kan kira-kira begitu. Dan tentu sebetulnya kalau dikatakan bahwa ada yang mengintervensi hanya satu, tidak mungkin wakil presiden juga. Yang mengintervensi ketua MK hanya satu, yaitu presiden. Karena yang punya kekuasaan gitu ya, itu hanya presiden. Meskipun pihak kedua yang punya potensi juga adalah di DPR pasti. Kenapa? Karena yang memutuskan susunan para hakim di MK itu hanya dua kelompok ini. Satu adalah eksekutif, yang kedua adalah legislatif. Dan ada juga Mahkamah Agung, bro. Oh ya, artinya kan yang paling kuat menentukan mereka bisa melakukan seleksi dan segala macam, dan termasuk yang mengusulkan adalah presiden dan legislatif. Nah, bergantung Anwar Usman pada saat berkuasa di MK, beliau tentu punya potensi dekat dengan presiden. Sehingga yang paling punya potensi untuk mempengaruhi adalah Presiden Joko Widodo. Nah, kalau itu kemudian bisa dibuktikan, lalu kemudian dibuka lagi Anwar Usman sebagai triggernya, maka tidak hanya melakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga bisa membawa Joko Widodo ke meja persidangan. Karena tentu dua-duanya adalah pelanggaran hukum, termasuk juga pelanggaran undang-undang, kan begitu. Jadi menurut Anda Anwar Usman ini akan menjadi saksi kunci di kemudian hari ya dalam konstelasi politik ke depan? Dia akan menjadi saksi kunci sekaligus narasumber untuk kasus yang sedang ramai hari ini. Tidak ada yang lain. Kenapa?
Karena satu-satunya orang di MK yang mendapatkan sanksi hanya Anwar Usman, termasuk juga Anwar Usman yang mengetahui semua putusan-putusan itu, dan kita juga sudah mendengar bagaimana perbedaan opini di para hakim MK yang semuanya merujuk, termasuk misalnya yang paling populer adalah bagaimana para hakim MK itu merasa gugatan yang seharusnya diputuskan itu berubah drastis ketika detik-detik di putusan terakhir. Itu artinya kan Anwar Usman sangat mungkin untuk bergerak sendiri tanpa ada pembicaraan kolektif dengan para hakim yang lain, kan begitu. Maka betul bahwa Anwar Usman ini sebagai satu saksi kunci utama, begitu ya. Maka gerakan-gerakan pemakzulan, termasuk juga gerakan-gerakan membongkar adanya mafia hukum dalam kasus tersebut, itu harus dimulai dari Anwar Usman. Kelompok lain hanya mendukung kalau memang apa yang ingin disampaikan oleh Anwar Usman itu memihak pada konstitusi kita. Kita tahu bahwa tuntutan ke-8 Jenderal Purnawirawan ya, ada 103 Jenderal TNI, kemudian ada 65 ada 73 angkatan laut gitu ya, dan 63 marsekal gitu, kemudian ada 91 kolonel. Itu menurut Anda sebuah gerakan yang patut diperhitungkan atau sebenarnya ya sudahlah, gone with the wind, berlalu bersama angin saja? Kita harus memahami bahwa hubungan antar militer itu berbeda dengan hubungan sipil. Tidak perlu jumlah sebetulnya. Andai aja cuma satu orang, entah itu Jenderal Trisutrisno atau Jenderal Sutioso atau hanya Jenderal Fahru Razi misalnya, tidak perlu sampai ratusan. Satu jenderal atau dua jenderal melakukan desakan secara terbuka, Presiden Prabowo Subianto besar kemungkinan akan memperhatikan. Terlebih hari ini yang kita saksikan adalah Prabowo sudah merespon. Dan responnya juga cukup menarik sebenarnya kalau dari sisi komunikasi politik yang saya tekuni. Kalau isu itu adalah isu biasa begitu ya, seharusnya yang merespon cukup juru bicara sipil. Tapi kita tahu bahwa yang membicarakan tentang respon itu adalah Jenderal Wiranto. Maka ada pesan khusus dari Prabowo Subianto bahwa gerakan-gerakan untuk mendesak pemakzulan terhadap Gibran yang muncul dari para purnawirawan ini itu jelas mendapat perhatian dari Presiden Prabowo. Maka dari itu ini akan cukup menarik, terlebih lagi kalau kemudian dilanjutkan dengan bergabungnya Anwar Usman, meskipun tidak secara langsung mendukung, tapi kalau Anwar Usman berkenan untuk memberikan testimoninya terkait dengan apa yang terjadi di balik layar pada saat itu, apakah kemudian itu muncul gerakan-gerakan untuk mendesak Anwar Usman menyatakan bahwa ada intervensi kekuasaan pada saat itu, maka gerakan-gerakan ini besar kemungkinan akan membesar. Kenapa? Karena tidak ada lagi kelompok yang lebih kuat secara politik di negara ini kecuali alat negara. Nah, alat negara itu adalah militer. Ya meskipun memang sisi kurangnya saat ini adalah militer yang kita maksud adalah purnawirawan. Tapi kan terbukti misalnya kemarin ketika gerakan-gerakan ini mendesak muncul di publik, lalu kemudian ada respon dari militer dengan mutasi beberapa kelompok yang salah satunya adalah putra Jenderal Trisutrisno, dan itu juga menjadi polemik. Ini tidak mungkin kebetulan, itu sangat mungkin bahwa batalnya mutasi itu karena ada perhatian khusus dari kekuasaan. Dari situ saja sebetulnya kita bisa lihat bahwa desakan-desakan ini bukan desakan biasa sebagaimana yang desakan dari kelompok sipil begitu. Jadi kita lihat ke depan apakah gerilya mereka begitu ya dalam mendapatkan dukungan entah itu di DPR maupun di pemerintah ini bisa bergulir atau tidak. Karena memang ini kan cukup beresiko. Kalau sampai desakan militer itu diperhatikan dan direspons oleh DPR, maka desakannya kemudian adalah kalau sampai Gibran Rakabuming Raka itu berhasil dimakzulkan, maka dikhawatirkan akan muncul juga gerakan untuk memakzulkan Presiden Prabowo. Kenapa? Karena sistem pemilihan kita adalah sistem pemilihan satu paket. Presiden dan wakil presiden itu dipilih secara bersama. Kalau wakilnya dinyatakan batal di tengah perjalanan, maka seharusnya presidennya juga harusnya batal. Kenapa? Karena pendaftarannya secara otomatis juga tidak sah, begitu.